Di atas laut berkabut dekat pantai Belanda, saat matahari mulai terbit, armada besar, dengan kapal bergambar bendera Belanda, perlahan meluncur melintasi cakrawala. 1602, Republik Belanda berada di ambang transformasi besar. Di perairan ini, kerajaan-kerajaan baru akan bangkit dan runtuh, dan atas nama perdagangan rempah-rempah, darah akan tertumpah. Di jalanan Den Haag yang ramai, sebuah ruangan kecil yang diterangi cahaya lilin di dalam gedung pemerintah. Pria berjubah gelap berbicara dengan tergesa-gesa, menandatangani kontrak dan menentukan nasib suatu bangsa. Lahirlah perusahaan Hindia Timur Belanda, sebuah aliansi pedagang, bangsawan, dan pejabat yang haus kekuasaan. Peta Asia terungkap. Di ruangan ini, para pria menyiapkan panggung untuk sebuah dunia baru, sebuah kerajaan rempah-rempah dan darah. Seorang pria jangkung dan tegas berseragam angkatan laut, Kapten Albrecht de Haan, turun dari kapal besar, de Rotterdam, menuju jalanan berlumpur di Amsterdam. Dia berjalan dengan tujuan, beban perintah menekan bahunya. Perjalanannya baru saja dimulai. Matahari terbenam di atas pelabuhan Banten, Jawa. Pos perdagangan pertama VOC didirikan di tengah hiruk-pikuk pelabuhan yang sibuk. Para pelaut Belanda menurunkan peti-peti berisi rempah-rempah, sementara para pedagang pribumi mendekat dengan hati-hati. Ketegangan masih terasa di udara. Pengadilan perusahaan Hindia Timur Belanda sedang tegang. Orang-orang Amsterdam telah memilih gubernur jenderal mereka, sebuah posisi untuk mengawasi perluasan jangkauan perusahaan di Asia. Albrecht menyaksikan saingannya, Peter Claesen, ditunjuk. Ambisi Albrecht mulai bergerak. Batavia, Jakarta sekarang ini, terlihat sudah dalam reruntuhan, dikelilingi hutan lebat dan panas. Pasukan Belanda telah menaklukkannya, membangun sebuah benteng di jantung negeri itu. Gubernur Jenderal Claesen mengeluarkan perintah untuk membakar desa-desa asli dan membangun kota. Batavia lahir, dan VOC memperkuat cengkeramannya. Beralih ke Kepulauan Banda, Albrecht menyaksikan dari kejauhan tentara Belanda membantai penduduk setempat. Ribuan darah mengotori pantai. Belanda mengamankan monopolinya atas pala. Rasa kekuasaan itu pahit. Albrecht dipanggil ke pertemuan rahasia dengan saingannya di dalam VOC. Peter Claesen dan yang lainnya berencana untuk mengesampingkannya, menjanjikan bagian yang lebih besar untuk mereka sendiri. Pengkhianatan mematikan pun terjadi. Malam berkabut di Batavia. Albrecht, kembali ke tempat tinggalnya, disergap oleh sosok berjubah. Dia berhasil lolos dengan nyawanya, tapi letnan kepercayaannya tidak seberuntung itu. Desisan tajam belati membelah udara. Albrecht tahu, ini hanyalah permulaan. Albrecht kini berjuang untuk mempertahankan komandonya, menggunakan pengetahuannya tentang medan dan jaringan mata-matanya. Dalam bayang-bayang, dia menjalin jaringan balas dendam, berencana menjatuhkan Peter Claesen. Albrecht mengunjungi suku-suku Jawa setempat, berharap dapat membentuk aliansi. Dia menawarkan mereka perlindungan sebagai imbalan atas informasi dan dukungan melawan VOC. Ikatannya dengan penduduk asli semakin kuat, begitu pula tekadnya untuk menjatuhkan mantan rekan-rekannya. Pertempuran laut yang sengit terjadi di lepas pantai Sumatera. Armada Albrecht menghadapi angkatan VOC yang udaranya kental dengan bubuk mesiu. Pertarungan untuk menguasai kepulauan rempah-rempah telah dimulai. Kapal Albrecht, Stormbringer, menerobos kekacauan. Albrecht menemukan peta kuno di perpustakaan tua di Batavia. Gambar tersebut menunjukkan pulau rempah-rempah yang tersembunyi jauh di timur, yang dikabarkan menyimpan rempah-rempah yang bahkan lebih langka, yang dapat mengubah jalannya sejarah. Taruhannya akan semakin meningkat. Albrecht dan krunya berlayar ke perairan tak dikenal, hanya dipandu oleh peta samar. Lautnya sangat tenang. Rasa takut menyelimuti kapal. Kabut turun di atas kapal. Di kejauhan, Albrecht melihat armada kapal hantu. Mereka dipimpin oleh seorang kapten bajak laut, Rumaan, mantan perwira VOC yang berubah menjadi nakal. Armada
bertarung sengit. Namun para perompak tampaknya ada di mana-mana. Albrecht menyadari bahwa beberapa krunya mungkin bersekutu dengan Rumaan. Dia harus memutuskan siapa yang bisa dipercaya. Kesetiaan itu rapuh seperti kaca. Setelah mengalahkan kru Rumaan, Albrecht dan anak buahnya menemukan pulau rahasia. Ini adalah surga yang subur, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Pulau ini adalah rumah bagi reruntuhan kuno dan bahaya tersembunyi. Mereka tidak sendirian. Di reruntuhan, Albrecht bertemu dengan penjaga batu raksasa, pelindung kuno pulau itu. Untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut, Albrecht harus mengalahkan penjaganya dalam pertempuran. Pertempurannya sengit. Albrecht menggunakan semua keahliannya mengalahkan penjaga batu. Namun saat dia mengklaim rempah langka tersebut, jebakan mematikan pun terpicu. Pulau itu mulai runtuh. Albrecht dan krunya yang masih hidup berpacu dengan waktu untuk melarikan diri dari pulau yang runtuh. Mereka nyaris tidak sampai ke kapal mereka, tapi rempah-rempah itu milik mereka. Saat Albrecht kembali ke Batavia, dia mendapati kota itu dalam kekacauan. Peter Claesen telah mengambil kendali. Perang antar faksi VOC sudah dekat. Albrecht kembali ke Amsterdam, berharap bisa menggunakan bumbu langka itu untuk meningkatkan posisinya. Namun Peter Claesen sudah bergerak maju. Pengkhianatan terakhir menanti. Albrecht dan anak buahnya yang setia bersiap menghadapi serangan terakhir di Batavia, di mana segalanya akan diputuskan. Pada pertempuran terakhir, jalanan Batavia berlumuran darah. Albrecht berhadapan dengan Peter Claesen. Siapa yang akan mengendalikan kerajaan rempah-rempah? Albrecht mengungkap rahasia mengejutkan. Rempah-rempah langka adalah kunci menuju kekuatan yang lebih dalam. Rempah-rempah itu sendiri menyimpan energi mistis. Taruhannya lebih tinggi dari yang diperkirakan siapapun. Albrecht mengalahkan Peter. Tapi apa akibatnya? Kekuatan rempah-rempah menghabisinya. Dan Batavia berada dalam kehancuran. Harga dari ambisi selalu berupa darah. Saat Albrecht menatap ke laut, dia merenungkan kehancuran yang diakibatkan oleh keserakahan. Dia telah menang, tetapi dengan mengorbankan jiwanya. Kerajaan rempah-rempah adalah miliknya, tetapi harga kekuasaan terlalu tinggi. Kemenangan terakhir Albrecht dirusak oleh ancaman baru. Armada hantu, yang dipimpin oleh roh pendendam Rumaan, muncul kembali di tepi cakrawala. Kapten bajak laut telah kembali dari kematian, terikat oleh kekuatan gelap. Pertempuran laut besar-besaran Albrecht memerintahkan armadanya untuk mempertahankan barisan saat armada hantu menyerang tanpa ampun. Bola meriam meledak di udara, dan suara serpihan kayu memenuhi laut. Dalam kekacauan tersebut, Albrecht menghadapi Rumaan di dek kapalnya. Kapten bajak laut mengungkapkan bahwa kebangkitannya terkait dengan rempah-rempah yang dicari Albrecht. Rempah-rempah tersebut terkutuk, mampu membawa kekuatan sekaligus kehancuran. Albrecht dan Rumaan bertarung di tengah badai, benturan keinginan yang sengit. Rempah-rempah yang mereka perebutkan bersinar dengan cahaya mistis. Angin menderu lebih kencang saat nasib kekaisaran berada di ujung tanduk. Albrecht mengambil keputusan putus asa. Dia menceburkan rempah-rempah ke laut, menghancurkan wilayah Rumaan. Kapten bajak laut berteriak ketika kapalnya mulai tenggelam ke kedalaman. Hancurnya rempah-rempah tersebut memicu rangkaian peristiwa yang mengguncang fondasi perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC mulai runtuh karena bebannya sendiri. Kamar-kamar di Amsterdam dilanda kekacauan. Albrecht kembali ke Batavia, hanya untuk mengetahui bahwa VOC telah berbalik melawannya. Sekutunya, Peter Claesen, sudah meninggal. Namun korupsi di perusahaan semakin parah.
Kerajaan yang ingin ia bangun kini semakin menjauh. Seorang wakil VOC, yang kini putus asa, menawarkan Albrecht kesempatan terakhir untuk merebut kembali posisinya, dengan mengambil alih sisa-sisa perusahaan dan mengamankan masa depannya. Albrecht dihadapkan pada dilema moral. Albrecht disergap sekali lagi, kali ini oleh sekelompok pembunuh yang disewa oleh faksi saingan di dalam VOC. Kota Batavia menjadi labirin mematikan saat Albrecht berjuang untuk bertahan hidup. Letnan kepercayaan Albrecht, orang yang selamat dari upaya pembunuhan pertama, mengkhianatinya, mengungkapkan bahwa dia telah bekerja sama dengan musuh-musuh VOC selama ini. Albrecht berhasil lolos dari kematian, menyadari bahwa orang-orang yang ia perjuangkan telah berbalik melawannya. Dia mencari hiburan di suku-suku asli Jawa, tapi bahkan mereka pun mewaspadai niatnya sekarang. Bertekad untuk menebus kekacauan yang diakibatkannya, Albrecht memulai perjalanan jauh ke dalam hutan, mencari pengetahuan kuno yang dapat memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan rempah-rempah terhadap wilayah tersebut. Albrecht menemukan kuil terlupakan yang tersembunyi di bawah akar pohon kuno. Di dalam, ia menemukan artefak kuat yang bisa menghentikan kutukan rempah-rempah selamanya. Artefak tersebut mengungkapkan kekuatannya, mantra kuno yang dapat memutus siklus keserakahan dan perang yang disebabkan oleh rempah-rempah. Albrecht harus memilih apakah akan menghancurkannya atau menggunakannya untuk membawa perdamaian. Saat Albrecht memperdebatkan nasib artefak tersebut, armada musuh tiba, dipimpin oleh seorang laksamana VOC yang ambisius, bertekad untuk menguasai pulau rempah-rempah untuk selamanya. Albrecht melawan armada VOC hanya dengan beberapa orang setia dan sekutu pribumi. Pertempuran terakhir untuk kepulauan rempah-rempah dimulai. Di saat aksi yang intens, Albrecht dan armada VOC terlibat dalam pertempuran menentukan di luar tembok Batavia. Kota terbakar saat meriam mengaum. Saat musuh dikalahkan, Albrecht dihadapkan pada keputusan yang memilukan, menggunakan kekuatan artefak untuk menghancurkan perdagangan rempah-rempah selamanya, atau membiarkannya berlanjut dan berisiko memicu lebih banyak pertumpahan darah. Albrecht memilih untuk menghancurkan artefak dan kutukan rempah-rempah. Gelombang kejut yang diakibatkannya membanjiri hutan, laut, dan Batavia, seiring dengan putusnya cengkeraman kekaisaran terhadap perdagangan untuk selamanya. Di reruntuhan Batavia, Albrecht mengamati kehancurannya. VOC sudah tidak ada lagi, dan kepulauan rempah-rempah bebas. Tapi apa akibatnya? Albrecht kembali ke Belanda, sebagai pria yang telah berubah. Kekayaan yang ia cari telah hilang, dan ambisinya yang dulu cemerlang telah berubah menjadi debu. Dia pensiun dari dunia perdagangan dan berlayar menuju ketidakjelasan. Kembali ke Kepulauan Indonesia, masyarakat pribumi mulai membangun kembali kota dan kehidupannya, bebas dari tirani VOC. Perdagangan rempah-rempah hanya tinggal kenangan, digantikan oleh aliansi baru dan perdamaian. Tahun-tahun berlalu, dan dunia terus berjalan. Nama Albrecht memudar dalam sejarah, perbuatannya sudah lama terlupakan. Namun di suatu tempat di hutan Indonesia, reruntuhan candi kuno masih membisikkan rahasia rempah-rempah tersebut. Desas-desus mulai menyebar tentang rempah-rempah ampuh lainnya, yang dapat menyembuhkan atau menghancurkan. Generasi baru petualang, pedagang, dan penguasa terseret ke dalam misteri ini. Siklusnya mungkin akan dimulai lagi. Seorang pemuda, bersemangat dan ambisius, mendengar kisah-kisah warisan Albrecht dan memutuskan untuk mencari sendiri rempah-rempah tersebut. Dia menaiki kapal, berlayar menuju pulau rempah-rempah yang jauh. Saat pemuda itu sampai di tepian kepulauan rempah-rempah, dia berjalan di antara reruntuhan VOC. Dia menemukan sepotong perkamen kuno, bertuliskan kata-kata terakhir Albrecht. Pria muda itu menatap ke laut, penuh tekad. Kisah tentang rempah-rempah, tentang kekuasaan dan keserakahan, belum berakhir. Itu tidak akan pernah berakhir.
Warisan VOC, perdagangan rempah-rempah, dan orang-orang yang hidup dan mati demi VOC tetap terpatri dalam waktu, sebuah siklus yang berulang pada setiap generasi baru. Selama hampir 2 abad, perusahaan Hindia Timur Belanda, atau VOC, berkuasa sebagai entitas perdagangan paling kuat di dunia, memegang kendali kuat atas perdagangan rempah-rempah global. Mereka mengendalikan jaringan perdagangan luas yang tersebar di seluruh benua, mulai dari kepulauan rempah-rempah yang subur di Indonesia hingga pelabuhan-pelabuhan yang ramai di Eropa, Afrika, dan Asia. Kekuatan yang sama yang mendorong perusahaan menuju kejayaan mulai mengikis fondasinya. Pada akhir abad ke-18, VOC runtuh karena pengaruhnya sendiri. Pada tahun 1799, perusahaan tersebut resmi dibubarkan, asetnya diserap oleh pemerintah Belanda. Perusahaan multinasional pertama di dunia telah tumbang, meninggalkan warisan kemakmuran dan eksploitasi. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengambil kendali langsung atas wilayah tersebut, menandai dimulainya era baru di mana mereka meletakkan dasar bagi pemerintahan kolonial penuh yang akan membentuk abad ke-19 dan seterusnya. Dampak kekuasaan VOC masih terasa hingga saat ini. Kota Jakarta, dulunya Batavia, berdiri sebagai bukti pengaruh kolonial Belanda. Perdagangan rempah-rempah, yang pernah menjadi katalis perang dan penaklukan, terus berlanjut hingga kini. Dan kisah-kisah mereka yang melakukan perlawanan, tentang para pejuang, sultan, dan masyarakat Kepulauan Banda, tetap hidup sebagai pengingat akan ketahanan jiwa manusia melawan kekuatan keserakahan dan kekuasaan. Dampak jangka panjang dari pemerintahan perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, masih terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan saat ini. Kota Jakarta, yang awalnya dikenal sebagai Batavia pada masa kolonial, tetap menjadi simbol kuat pengaruh kolonialisme Belanda terhadap arsitektur, pemerintahan, dan budaya. Jalanan yang dipenuhi bangunan era kolonial dan sisa-sisa benteng tua berfungsi sebagai pengingat fisik akan sejarah kompleks yang dibentuk oleh penindasan dan adaptasi. Disclaimer: narasi cerita dalam video ini memakai teknik bercerita fiksi sejarah yang memadukan fakta sejarah dengan elemen kreatif. Teknik yang dipakai adalah memadukan fakta dengan fiksi, menjalin karakter dan plot fiksi ke dalam peristiwa sejarah yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan penceritaan yang kreatif sambil tetap menjaga koneksi dengan sejarah nyata. Dengan demikian latar dan tokoh yang digunakan juga hanya bersifat ilustrasi. Untuk fiksi sejarah, teknik bercerita tertentu dapat membuat narasinya menarik dan autentik, sekaligus memadukan fakta sejarah dengan elemen kreatif secara mulus. Berikut beberapa teknik utama. 1. Konteks sejarah yang kaya, yang mendasarkan cerita dalam periode waktu dan latar tertentu dengan memasukkan rincian sejarah yang akurat. Penelitian sangat penting untuk menciptakan latar belakang yang dapat dipercaya dan membawa pembaca ke masa lalu. 2. Dialog otentik, yang menggunakan bahasa dan ekspresi yang sesuai dengan periode sejarah. Ini membantu menciptakan rasa keaslian dan menghidupkan karakter. Perhatikan kosakata, idiom, dan pola bicara yang relevan dengan zamannya. 3. Tokoh sejarah, yang menggabungkan tokoh dan peristiwa sejarah nyata ke dalam narasi. Interaksi dengan tokoh-tokoh terkenal dapat menambah kedalaman dan intrik cerita. Pastikan bahwa angka-angka ini digambarkan secara akurat dan penuh hormat. 4. Perhatian terhadap detail yang mencantumkan detail spesifik tentang kehidupan sehari-hari, pakaian, arsitektur, adat istiadat, dan teknologi pada masa itu. Elemen-elemen ini memperkaya narasi dan membawa pembaca ke latar sejarah. 5. Memadukan fakta dengan fiksi yang menjalin karakter dan plot fiksi ke dalam peristiwa sejarah yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan penceritaan yang kreatif sambil tetap menjaga koneksi dengan sejarah nyata. Masih ada 7 teknik lainnya, namun tidak perlu disampaikan di sini.